Baiklah pemirsa, setelah penetapan Haji Alim sebagai salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan tanah proyek Jalan Tol Betung Tapiro Jambi, dengan diantar menggunakan ambulans, Haji Alim memenuhi panggilan Kejati Sumsel pada Senin 10 Maret 2025 ini. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Hagai Igal Kainde dan juru kamera Heru Wahyudi yang sudah ada di Kejati Sumsel. Selamat malam rekan Hagai. Selamat malam, Rara Kisra Ya, hari ini Haji dan Alim Kompas TV. memenuhi panggilan dari Kejati Sumsel. Ini dapatkah Anda menjelaskan secara rinci kondisi di Kejati Sumsel pada saat kedatangan Haji Alim, terutama terkait pengantaran menggunakan ambulans? Silakan, Hagai. Baik, terima kasih. Selamat malam, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada saat ini. Saya Hagai KND bersama dengan juru kamera Heru Yudi melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melaporkan perkembangan terbaru penahanan Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia Haji Alim. Beliau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen surat tanah untuk proyek Jalan Tol Betung Tempino Jambi. Penetapan ini merupakan hasil kerjasama antara tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Palembang, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Informasi yang kami peroleh menyebutkan bahwa tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan Pak Jo Palembang. Dan sebagai penjelasan juga bahwa memang Haji Alim ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada yang menunjukkan keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen administrasi terkait pengadaan lahan seluas 34 hektar untuk proyek Jalan Tol Betung Tempino Jambi. Di bukti-bukti tersebut juga telah mencakup dokumen yang diduga dipalsukan untuk mendapatkan ganti rugi lahan. Dan peran Haji Alim ini sendiri sebagai Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia diduga bekerja sama dengan Amin Syur, mantan pegawai Musi Banyuasin, dalam memasukkan dokumen yang ada pengadaan lahan untuk proyek jalan. Peran mereka meliputi pembuatan dan pengesahan dokumen palsu yang digunakan dalam proses ganti rugi lahan. Dan sampai saat ini Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menetapkan dua tersangka yaitu Haji Alim dan Amin Mansur. Belum ada informasi resmi mengenai keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Namun penyidikan akan dipastikan terus berlanjut dan jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, Kejati Sumsel akan mengambil langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa memang Haji Alim datang dengan menggunakan ambulans, namun tetap dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dan walaupun masih dalam menantikan proses ataupun hasil pemeriksaan kesehatan dari tersangka. Dan dugaan pemalsuan dokumen ini dapat mempengaruhi proses pengadaan lahan dan menyebabkan keterlambatan tentunya dalam pelaksanaan proyek Jalan Tol Betung Tempino Jambi. Untuk meminimalkan dampak negatif, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan juga Badan Penahanan Nasional untuk memastikan proses hukum tidak menghambat kelanjutan proyek strategis nasional tersebut. Kembali ke studio Rara Evisra. Baik, hingga saat ini saat Anda melaporkan, Hagai, apakah ada informasi terbaru ini mengenai kondisi kesehatan Haji Alim saat memenuhi panggilan dari Kejati Sumsel? Baik, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa memang tersangka Haji Alim datang dengan menggunakan ambulans, namun pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap melakukan penahanan di rumah tahanan Pak Jo sambil menantikan hasil laporan pemeriksaan kesehatan dari tersangka Haji Alim ini sendiri. Baru mungkin nanti akan diputuskan apakah memang akan dilakukan penangguhan penahanan atau tetap akan dilanjutkan penahanan seperti yang sudah dilaksanakan, Rara. Baik, saat pemeriksaan ini rekan Hagai, mungkin Anda bisa jelaskan dari pukul berapa berjalan hingga pukul berapa pemeriksaan dari Haji Alim sendiri? Pemeriksaan ini sendiri berjalan dari pukul 12 sampai kurang lebih jam 13 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 1 jam dilakukan pemeriksaan oleh tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Baik, lalu dan memang tadi sore pun sudah dilakukan press release untuk menyampaikan hasil dari pemeriksaan tersebut kepada para media. Baik, keputusan awal dari press release yang diambil oleh Kejati Sumsel terkait status Haji Alim ini apa? Bisa dijelaskan, Hagai?
Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa memang telah ditetapkan status tersangka pada dua orang, yaitu Haji Alim dan juga Amin Masyur. Dan untuk Haji Alim sendiri memang sudah langsung dengan status tersangka ini langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sambil memastikan kondisi kesehatan dari tersangka ini sendiri. Tentunya masih menantikan laporan hasil akhir dari kesehatan yang dilakukan tim medis. Baik, kami semua menanti di rekan Hagai terkait jumlah korupsi yang dilakukan oleh Haji Alim mengingat banyaknya lahan sebanyak 34 hektar ya. Apakah sudah ditetapkan Kejati ini terkait mengumumkan sejumlah kerugian negara nominal yang timbul? Baik, belum dipastikan, belum bisa dipastikan total nominal kerugian negara ataupun juga aset-aset negara yang tentunya sangat dirugikan oleh tindakan dari tersangka ini sendiri, namun akan segera tentunya kita pastikan dan juga kita masih menantikan proses penyelidikan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan juga Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Rara Emsra. Baik, artinya masih abu-abu ya untuk jumlah nominal kerugian negara ya dari kasus korupsi ini, Firly. Masih diselidiki, betul. Masih diselidiki. Baik. Lalu dari kasus ini, Anda menyebutkan kalau tidak salah ada 6 tersangka, betul? Karena suara Anda tadi cukup tidak jelas ya, saya menerimanya. Bisa Anda ulangkan? Enggak. Jadi dari kasus ini 2 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Haji Alim dan juga Amin Masyur, mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional di Musi Banyuasin. Baik, untuk perannya sendiri? Peran... Ya, seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa memang peran dari Haji Alim sebagai Direktur PT SMB ini diduga bekerja sama dengan Masyur, mantan pegawai BPN Buba, dalam memalsukan dokumen administrasi pengadaan lahan untuk proyek jalan tol. Di peran mereka meliputi pembuatan dan pengesahan dokumen palsu yang digunakan dalam proses ganti rugi lahan. Seperti itu, Rara Efisra. Baik. Lalu apakah Kejati Sumsel sudah mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut setelah pemeriksaan Haji Alim? Apakah ada kemungkinan status berubah menjadi tersangka, menjadi terdakwa? Belum ada putusan ataupun juga rilis resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sebatas bahwa memang setelah tadi dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan penahanan terhadap tersangka dari Haji Alim ini sendiri, Rara. Baik, rekan Hagai, untuk kasus ini sendiri, apakah Kejati Sumsel mendapatkan dukungan atau kerjasama dari lembaga lain seperti KPK atau instansi terkait dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti? Ya, pastinya semua instansi yang ada di Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang dan juga Musi Banyuasin tentunya semua bekerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi, dan pastinya sinergitas akan selalu diutamakan dari masing-masing instansi. Baik, kalau kita lihat dari kondisi kesehatan Haji Alim tentunya ini tidak mungkin kan, mengingat beliau diantarkan langsung menggunakan ambulans dan didampingi langsung tim medis ya. Lalu apakah Haji Alim pada saat press release sendiri memberikan keterangan yang mendalam selama pemeriksaan? Apakah ada penolakan atau klarifikasi yang disampaikan terkait tuduhan, rekan Hagai? Ya, sampai saat ini tidak ada pernyataan ataupun komentar dari tersangka sendiri, Rara. Yang disampaikan dari press release tadi hanya memang penetapan untuk melakukan penahanan kepada tersangka ini sendiri. Baik, kami masih menanti ini untuk kelanjutan kasus korupsi yang melibatkan Haji Alim sebanyak 34 hektar. Terima kasih rekan Hagai Kainde melaporkan langsung di Kejati Sumsel. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.